Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Aini, PSP 201002, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dari Universitas Cordova. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang mana tugas dasar-dasar budidaya perairan. Nah, judul dari tugas saya ini adalah mengenai metabolisme protein. Apa itu metabolisme protein? Metabolisme protein adalah transformasi utama atau transformasi penting dari asam-asam amino menjadi suatu bentuk yang lebih mudah diserap dari usus menuju pembuluh darah dan diteruskan ke hati atau liver. Nah, protein ini merupakan suatu transformasi utama yang sangat penting, di mana protein ini akan terjadi suatu perubahan dari asam-asam amino itu akan diuraikan menjadi suatu bentuk yang akan lebih mudah diserap. Nah, itu akan dilakukan dari usus menuju pembuluh darah dan diteruskan ke hati atau liver. Nah, pada metabolisme protein ini dibagi menjadi dua. Ada metabolisme asam amino dan metabolisme amonia. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai metabolisme asam amino. Asam amino ini merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina pada protein. Nah, asam amino ini terdiri dari dua. Ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial merupakan bentuk protein yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh secara alami. Nah, jadi jika ingin memberikan protein kepada ikan, maka kita memberikan pakan yang mengandung protein atau mengandung asam amino esensial. Nah, bisa dilihat dari layar HP atau layar laptop kalian bahwa tertera di mana bahan makanan yang mengandung asam amino esensial antara lain ada treonin, valin, leusin, isoleusin, metionin, penilalanin, histidin, triptofan, lisin, arginin, kistin, dan tirosin. Nah, kemudian ada asam amino non esensial. Asam amino non esensial merupakan bagian protein yang bisa diproduksi tubuh apabila tidak mendapatkannya dari makanan. Nah, jadi ikan bisa mendapatkan protein secara alami meskipun itu tidak didapatkan dari pakannya. Nah, di sini bahan makanan yang mengandung asam amino non esensial antara lain ada glisin, alanin, serin, aspartate, glutamic acid, prolin, hidroksiprolin, dan arginin. Nah, pada asam amino ini, pada metabolisme asam amino ini terdapat suatu proses di mana proses yang dinamakan proses oksidasi asam amino. Pada proses oksidasi asam amino ini ada dua proses. Ada proses deamination dan proses transaminasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai proses deamination. Proses deamination atau deaminasi ini merupakan hasil deaminasi asam-asam amino yang dikonversi dari urea melalui hati dan diekskresi keluar tubuh menjadi amonia melalui usus dan ginjal. Jadi, hasil dari deaminasi asam-asam amino ini akan terjadi suatu perubahan di mana perubahan tersebut dari urea akan melalui hati dan diekskresi atau akan dibuang zat-zat sisanya keluar tubuh menjadi amonia di mana dibuang melalui usus dan ginjal. Kemudian proses transaminasi. Proses transaminasi ini merupakan katalisa asam amino dan asam keto oleh transamanis atau asam transferase yang bersifat bolak-balik. Katalisa adalah
Suatu proses meningkatkan laju reaksi asam amino dan asam keto oleh transaminase atau oleh enzim yang melakukan proses peningkatan laju reaksi tersebut yang dimana bersifat bolak-balik. Nah, kemudian yang terakhir, metabolisme amonia. Amonia merupakan senyawa kimia yang biasanya amonia ini berupa gas, di mana sebagian besar amonia ini diproduksi dalam hati ikan. Contohnya pada ikan telostei, di mana hasil yang diekspresikan atau yang akan dibuang zat-zat sisanya adalah amonia sebagai pengganti urea. Nah, jadi amonia yang dihasilkan deaminasi ini akan mengikuti jalurnya secara berbeda-beda sesuai dengan spesies masing-masing. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau penjelasannya yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.